Jadi apakah betul Anda? Betul Pak Hakim. Persidangan dibuat sidang jalanan seperti itu. Itu menurut saya dia sudah merendahkan betul derajat harkat dan martabat dan kewibawaan pengadilan. Siapa saja nama yang disebutkan di sana? Udah, saya nggak berani menyebut nama nih. Saya kira hakim aja kayaknya takut, apalagi saya, Bang Refli. Tapi memang persoalan kita ada sisi hulunya, Bung Refli. Sistem partai politik kita. Ini problem besar ini di Indonesia, ini sistem partai kita ini memang sungguh mengerikan seperti itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Eras kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cerdas ya. Di depan saya ada sekarang entah lawyer atau politisi nggak jelas. Ya, yang baru saja mengoprak-oprak komisi yudisial ya, Bang Ahmad Yani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menjawab salamnya kurang sohe, maka diragukan sebagai ketua umum Masumi. Masumi itu Masumi doang ya, Bang? Nggak ada majelis suro gitu, nggak ada? Masumi. Okay. Jadi Partai Masumi. Partai Masumi. Partai Masumi diambil dari badan hukumnya waktu Abdullah Hamahwa. Oke, good ya. Mudah-mudahan ikut pemilu. Tapi saya mau tanya yang itu. Nah, sebelum yang itu, tapi yang ini dulu. Karena yang itu penting juga ya. Karena ada perkembangan menarik 7 parpol yang berkoalisi di istana. Oh, menarik itu. Nah, karena kenapa saya mau tanya itu? Saya khawatir tiba-tiba pesta pilpres ini hanya di antara 7 parpol itu saja. Bisa. Sangat mungkin. Bisa. Sangat bisa sekali. 2-3 calon kan? Iya, sangat bisa sekali. Bisa-bisa 1 calon nanti. Satu calon kan masih kontroversial karena aturannya belum jelas. Tapi ngapain 1 calon, 2 calon aja kan? Calon boneka 1 ya? Ya kan kira-kira banyak modelnya pilkada. Ya kan kira-kira begitu. Tapi saya mau tanya soal kemarin tuh Bang, itu KKY ya. Saya sempat juga membuat. Ya, saya sudah tonton itu. Sudah tonton. Baca berita dari CNN ya. Iya, itu soal Napoleon Bonaparte ya, itu bukan jenderal dari Prancis tapi seorang irjen ya, inspektur jenderal yang pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihukum 4 tahun. Kasusnya adalah kasus red notice Joko Chandra atau kasus lain? Dia diduga terima uang. Oke. Dari Joko Chandra ya. Sehubungan dalam kasus ada surat menyurat sesungguhnya ya kan yang dilakukan di bidang di bagiannya itu ke imigrasi. Yang menyangkut masalah pemberitahuan bahwa tidak ada lagi atas nama Joko Chandra itu tercatat red notice-nya, dia hilang. Dia hanya memberikan informasi bahwa nama Joko Chandra. Red notice ya, pokoknya dalam kasus red notice. Tapi jangan jauh-jauh begini, nanti nggak keluar. Jadi dalam kasus red notice dan 4 tahun penjara karena dianggap menerima suap. Nah, suap senilai? Suap 7 miliar rupiah. 7 miliar rupiah. Yang dibagikan secara bertahap katanya seperti itu. Oh, dibagikan secara bertahap. Oke. Lalu yang dipermasalahkan apanya? Tapi sorry, ini kasusnya masih banding ya? Kasasi sekarang kita. Banding ditolak? Banding dikuatkan putusannya. Iya, artinya banding ditolak kan? Banding ditolak. Yang banding kan pihak Napoleon Bonaparte. Kemudian sekarang kasasi. Nah, di kasasi dia minta saya sebagai advokatnya. Oke, sebagai kuasa hukumnya ya. Dan bersamaan juga saya diberikan kuasa untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Oke, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara tersebut. Sampai jumpa di pengadilan dunia. Biasanya gitu. Bukan pengadilan akhirat atau Habib. Pengadilan dunia, karena kita masih berharap ada keadilan di dunia. Itu apa persoalannya? Persoalannya apa? Ya, yang tentu kan laporan kita ke KAI ini menyangkut dugaan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Ya. Pertanyaan, pelanggaran perilaku dan kode etik yang mana seperti itu? Ada 3 hal besar sesungguhnya. Oke. Yang pertama yang harus diketahui juga Bang Refli, jauh sebelum masuk pengadilan, saudara Napoleon Bonaparte ini telah berjanji
melalui salah satu media nasional menyatakan bahwa dia akan buka-bukaan terhadap kasus ini. Dan buka-bukaan ini menunjukkan bagaimana grand design ini, terus siapa yang menerima kalau aliran dana, terus pejabat-pejabat mana yang terlibat dalam proses ini. Dan dia betul-betul berharap proses pengadilan ini bisa membuka kotak Pandora itu semua. Karena dia terbayang dulu kalau seorang irjen mau buka-bukaan berarti ada yang lebih hebat dari irjen ya. Pasti. Dan dulu kan pernah dia menganggap, pada waktu kita ingat beberapa tahun yang lalu sidang di Mahkamah Konstitusi kan buka juga tuh rekaman suara. Susnodo Aji dulu itu. Anggodo, kasusnya Anggodo waktu itu kan yang melibatkan Susnodo Aji. Kasus Anggodo itu seperti itu. Dan padahal kalau kita lihat sesungguhnya pengadilan Mahkamah Konstitusi itu bukan bicara material, itu kan menguji norma. Tapi itu pun untuk mencari korelasinya itu hakim di Mahkamah Konstitusi membuka. Nah, ini Mahkamah di Peradilan Jakarta Pusat ini yang seharusnya memang membuka itu karena kebenaran material dan mengungkap semua itu tidak terjadi. Nah, waktu itu di buka rekaman itu ditolak oleh jadi hakim. Pada waktu sidang tanggal 8 Februari 2021 itu ya kan, bahwa Napoleon Bonaparte menyatakan kepada hakim bahwa dia kan punya hak untuk menyatakan dia tidak bersalah dengan Undang-Undang Tipikor itu. Hak ingkar lah. Dengan mengajukan pembuktian terbalik terbatas. Kata hakimnya apa? Dia punya rekaman pembicaraan ini. Oleh karena itu hakim menyetujui. Maka pada sidang berikutnya hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan pihak-pihak yang disebutkan ada di dalam rekaman tersebut. Itu siapa? Yaitu Tommy Sumardi dengan Brigjen Prasetyo Utama. Tommy Sumardi itu siapa? Tommy Sumardi inilah orang yang menjadi penghubung-hubung atau orangnya Joko Chandra lah, seperti itu. Dia pengusaha juga? Nah nggak jelas pengusahanya. Nah dalam konteks ini dia dihukum juga? Dihukum. Kena berapa tahun dia? Dia kena 2 tahun. 2 tahun dan dianggap terlibat dalam kasus ini. Terlibat kasus ini. Pokoknya kalau klaster, kalau bicara klaster, kalau klaster kepolisian, kalau dianggap yang seorang yang perantara yang mengaku diri pengusaha itu ada namanya Tommy Sumardi. Kalau di kejaksaan ini kan ada klaster yang namanya Rahmat. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara umum ini permufakatan jahat ya? Hitungan ininya permufakatan jahat gitu ya? Permufakatan jahat tidak hanya melibatkan satu institusi, melibatkan banyak dan melibatkan petinggi-petinggi seperti itu. Nah oleh karena itu kan setelah disetujui, maka hakim pada waktu itu memerintahkan betul kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan si Tommy Sumardi dan Prasetyo Utomo. Prasetyo Utomo. Brigjen. Prasetyo Utomo itu Brigjen Prasetyo Utomo dihukum juga? Dihukum juga. Berapa tahun dia? Dia dihukum 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Sama dikeluarkan juga di pengadilan tinggi itu? Dia tidak banding. Oh dia tidak banding, dia langsung terima? Iya seperti itu. Karena dia dianggap terima suap juga? Terima, dia perantara dan dia mengakui. Berapa? Saya nggak tahu berapa jumlah nominalnya. Dia enak sekali ya, bukan enak ya maksudnya kok terima suap hukumannya lebih ringan dibandingkan Habib Rizik. Hanya gara pernyataan bahwa dia sehat. Ente waras. Jadi masalahnya mengapa kemudian hakim menolak untuk? Nah pada sidang kedua kan pada sidang yang sudah dijanjikan tadi seminggu kemudian kan tanggal 8. Maka jaksa tidak menghadirkan sebagaimana perintah. Menurut jaksa itu tidak ada di berita acara pemeriksaan. Nah ini untuk Sobat RH, bisa nggak kita tidak menghadirkan saksi kalau dia tidak ada di BAP? Bisa sekali, itu kan hak. Kita kan ada saksi ada cap. Kan tidak pernah di BAP. Nah itu penting bagi Sobat RH ya. Atau saksi yang meringankan, tentu dia belum tidak di BAP. Kan ini posisi yang menghadirkan kan terdakwa. Dan kadang-kadang kan disimpan pada waktu nanti baru dibuka di persidangan seperti itu. Tapi kenapa jaksa yang harus menghadirkan? Kenapa? Karena kan terdakwa tidak menghadirkan. Kan dia tidak punya otoritas karena ini kan di bawah sudah dia ini kan Tommy Sumardi di dalam tahanan. Ya kan. Maupun Prasetyo Utomo di dalam tahanan juga. Jadi ruang itu yang dimanfaatkan oleh jaksa karena dianggap tidak ada dalam BAP mereka. Mereka tidak mau menghadirkan.
tapi kalau diserahkan kepada terdakwa, ya terdakwa tidak punya otoritas. Dan dia ditahan, bagaimana dia mau menghadirkan kan? Tapi kan hakim bisa memerintahkan. Sudah diperintahkan pada waktu yang awal itu. Tapi tidak bisa bilang. Tidak dilaksanakan. Begitu tidak dilaksanakan, hakim tidak lagi, sudah. Oh, sudah. Enak sekali. Sudah, kalau begitu serahkan saja isi rekaman tersebut. Isi rekaman tidak pernah diputar di dalam pengadilan? Tidak sama sekali. Kenapa? Hakim tidak mau. Oh, hakim tidak mau? Tidak mau. Itu yang saya sering kemukakan. Ini patut diduga juga hakim melakukan obstruction of justice, menutup-nutupi dan menghalang-halangi peradilan. Padahal prosesnya dia yang harus memimpin peradilan itu kan, seperti itu. Luar biasa ya. Nah, itu menurut saya sudah tidak patut. Obstruction of justice justru dilakukan oleh hakim sendiri. Biasanya kan dilakukan oleh pihak-pihak lain. Pada umumnya kan lawyer seperti itu kan, untuk menutup-nutupi seperti itu kan, kliennya seperti itu. Yang Bang Yani adukan itu apanya? Dan permintaan ke KY itu apanya? Nah, jadi ada 3 yang kita itu. Satu kan itu, bahwa kita duga menutup-nutupi, menghalang-halangi. Padahal ini haknya terdakwa. Dan hakim awalnya sudah setuju. Kok berubah menjadi tidak setuju atau menyetujui paling tidak pandangan dari jaksa penuntut umum. Ini kan pertanyaan yang seperti tidak menghadirkan. Yang tidak menghadirkan seperti dengan hal seperti itu. Yang pertama. Yang kedua yang kita laporkan itu kan Napoleon Bonaparte ini kan dituduh menerima suap. Siapa yang menyatakan memberi suap itu? Tommy Sumardi. Seharusnya kan dia harus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Tidak bisa hanya dengan keterangan satu orang. Dan Tommy Sumardi pernah dihadirkan? Nah, diterangkan di pengadilan, memang Tommy Sumardi dihadirkan dan menyatakan bahwa dia betul memberi uang. Pernyataannya Tommy Sumardi itu. Tapi dia harus kan didukung oleh bukti-bukti yang lain. Tidak ada satupun saksi yang menguatkan. Baik di BAP maupun di fakta persidangan tidak ada satupun, dan tidak ada bukti-bukti yang lain juga yang lain mendukung. Bahkan kalau dalam persidangan ini antara keterangannya Tommy Sumardi dengan keterangan orangnya Joko Chandra, kan Tommy Sumardi kan menyatakan dia memberikan uang kepada Napoleon Bonaparte sebesar 7 miliar yang bertahap dengan mata uang US dengan Singapura. Dan uang Singapura menurut Tommy Sumardi adalah, itu istilah dulu kan Apple Washington. Apple Washington apa Apple Singapura. Itu ingat aja di Bang Rep, udah lama itu. Kawan kita masih di dalam itu. Itu. Ya kan? Nah, Tommy menyatakan bahwa pecahan uang yang Singapura itu uang ribuan. Sedangkan yang dari Joko Chandra menyatakan tidak, saya memberikan uang itu adalah uang pecahan 100-an. Ini kan berarti itu saja sudah berbeda ya. Berbeda. Kalau uang ribuan, si Napoleon Bonaparte ini karena basisnya reserse, dia ingin membuktikan betul bahwa dia tidak menerima itu, dia membuat simulasi dummy. Kalau uang ribuannya yang sebesar ini kan dia 7 miliar dengan tahapan ada 5. Sebesar ini, kalau ini sebesar ini. Bagaimana dia mau masuk kantongnya seperti itu kan, uangnya tidak tiba seperti itu. Nah, itu pun di pengadilan sudah tidak ada kuat untuk membuktikan. Tommy Sumardi juga dalam keadaan bingung. Uang itu kamu bawa, bagaimana cara membawa itu? Kalau dianggapnya uangnya ribuan, bagaimana cara kamu membawa uang ribuan? Ini damainya uang ribuan nih. Kamu masukkan kantong kan, kamu sampai malah hakim kata menurut keterangan, oh iya saya tahu kalau uang ribuan itu uang Singapura itu lebar kata menurut majelis hakim menyatakan seperti itu. Nah, satu itu. Yang kedua adalah jadi uang 1.000 dolar Singapura ya. Jadi kita nenteng-nenteng selembar itu 10 juta itu. 10 juta. Kalau dulu kan malah ada 10.000 kan? Ya, 10.000. 10.000 itu. Karena katanya uang itu sengaja dibuat untuk pejabat Indonesia kan. Biar gampang naruh uang di Singapura ya. Nah, gitu. Kalau kita lihat lagi dengan pernyataannya orangnya Joko Chandra bahwa uang itu ada pecahannya 100, itu lebih banyak lagi. Untuk buat dami-dami seperti itu. Nah, keterangan itu juga adalah tidak didukung, termasuk Brigjen Prasetyo Utomo. Dia menyatakan seperti itu. Jadi kan dia hanya tunggal. Kan kalau dalam teori pidana itu keterangan satu tidak nulus testis itu seperti itu. Saksi bukan saksi. Seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang kedua, dan bukti hanya Napoleon Bonaparte itu minta betul, seharusnya penyidik itu
menyita CCTV yang ada di lantai 11. 11 Kejaksaan Agung. Bukan di kantor Mabes Polri, TNCC itu kan. Itu kan gedung tempat dia bekerja. Itu kan ketahuan nanti. Tapi polisi menghadirkan adalah CCTV yang ada di lantai 1. Yang hanya lihat ada Tommy Sumardi datang. Kan kalau datang ke lantai 1 kan tidak menunjukkan, membuktikan bahwa Tommy Sumardi bisa ke lantai 11 seperti itu. Itu. Kenapa hanya dihadirkan yang CCTV lantai 1 yang memang ada gambarnya Tommy Sumardi. Dan itu kelihatan dari durasi jamnya itu hanya beberapa menit setelah itu pergi. Nah, keterangan juga dari orangnya orangnya Joko Chandra yang menyatakan dia terima itu adalah jam sekian. Ya kan, artinya pada waktu jam sekian itu Joko Chandra itu ada di Hotel Mulia, si Tommy Sumardi itu ada di Hotel Mulia, bukan ada di kantornya. Ini teori alibi ya. Karena itu jam kan menunjukkan kalau memang ada kan nggak masa orang dalam satu waktu bisa ada di 2 tempat. Itu kan tidak mungkin itu. Kecuali ilmu kanuragan yang cukup tinggi itu. Itu ada film serial dulu ada di serial radio apa itu? Kamandanu. Arya Kamandanu. Gitu. Yang kedua, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang lebih parah ini. Dan ini menurut saya sudah sangat fatal dilakukan oleh ketua Majelis Hakim yang juga menjabat sebagai ketua pengadilan. Ketua Pengadilan Jakarta Pusat. Dan dia juga kebetulan ketua Majelis Hakim. Namanya cek sendiri ya. Ada namanya bisa namanya ada namanya yang kita laporkan itu 3 hakim. Muhammad Damis SHMH. Haji Saifuddin Zuhri SHMHum. Joko Subagio SHMT. Ini yang kita laporkan ini. Saifuddin Zuhri itu seperti nama ulama ini. Nama ulama bapaknya Lukman Saifuddin. Saifuddin Zuhri dia. Mantan menteri agama juga ini. Tokoh NU. Tapi ini bukan, kalau ini bukan. Beda ini jauh kali ini. Nanti pencemaran nama baik. Ini bukan yang kita maksud, bukan bapaknya. Bukan orang tuanya sahabat saya, Lukman Saifuddin. Nanti pencemaran nama baik. Nama yang sudah almarhum kan. Sudah almarhum juga udah lama. Lalu kenapa? Apa yang terjadi? Ini dia membuat persidangan jalanan. Maksudnya? Nah, pada waktu Tommy Sumardi sebagai terdakwa, dihadirkan 3 orang saksi. Saksi pertama adalah Tommy Sumardi. Saksi yang kedua yang dihadirkan adalah Napoleon Bonaparte. Yang ketiga anak buahnya Napoleon Bonaparte, saya lupa namanya itu, 3 nama seperti itu. Pada waktu saksi kan disumpah bersama-sama. Disumpah bersama-sama. Pada waktu diambil keterangannya kan pisah-pisah. Jadi pada waktu keterangan yang pertama dilakukan oleh Tommy Sumardi, diambil keterangannya, Napoleon Bonaparte ada di luar. Dia tidak tahu apa yang diterangkan oleh Tommy Sumardi. Selesai Tommy Sumardi, masuk Napoleon Bonaparte. Nah, pada waktu Napoleon Bonaparte menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, ini masih normatif. Bagaimana proses red notice, ya kan? Bagaimana proses penghapusan jejaknya, terus prosedur, mekanisme dan lain sebagainya. Hakim tiba-tiba langsung menanyakan, ini pokok persoalan kita ini bukan di situ. Ini adalah menyangkut masalah suap menyuap. Dia langsung bertanya, ini saya tanya saja langsung kepada saksi nih. Karena anak kedudukan anak jadi saksi. Kalau saksi, kalau dia berbohong ada ancaman hukumannya. Betul itu. Kalau dia terdakwa boleh berbohong. Ada hak ingkar kalau ada hak ingkar. Ada hak ingkar dia. Saya tanya pada tanggal sekian jam sekian, pada tanggal sekian jam sekian, pada tanggal sekian Anda terima uang sekian. Saya tidak terima uang. Buktikan kalau saya terima uang itu. Tunjukkan seperti itu. Ditanya 2 kali. Kalau begitu hadirkan Tommy Sumardi. Tommy Sumardi di luar ruang sidang. Tommy Sumardi masuk. Cuman duduknya di bangku penonton. Seharusnya kalau mau bentuknya konfrontasi, dia masukkan lagi ke muka sidang itu. Disumpah lagi dia. Sumpah untuk konfrontasi. Itu kan memang diatur di KUHP. Tapi tidak. Setelah menanya itu dia tanya di belakang, Pak Tommy Sumardi, dengar tadi ya? Gitu betul. Jadi apakah betul Anda? Betul Pak Hakim. Bayangkan persidangan dibuat sidang jalanan seperti itu. Itu menurut saya dia sudah merendahkan betul derajat, harkat dan martabat dan kewibawaan pengadilan. Dan ini pelanggaran sungguh cukup serius. Jadi 3 hal itulah yang sesungguhnya
yang kita laporkan. Pertanyaan kawan-kawan wartawan juga sering menyatakan kenapa baru sekarang. Saya dalamin dulu. Jadi 3 ini didukung alat bukti. Didukung. Apa alat buktinya? Didukung alat bukti yang pertama ada rekaman suara. Oke. Rekaman suara itu kan kita kasih dan kita sudah kasih transkrip pembicaraan itu. Pembicaraan Prasetyo Utama, Tommy Sumardi, Napoleon Bonaparte. Sudah rekaman. Yang kedua adalah yang tadi saya menyatakan. Adalah yang kedua belum ya tadi. Ada fakta persidangan tadi. Jadi hakim seluruh saksi-saksi dan bukti-bukti itu menyatakan tidak ada keterlibatan Napoleon menerima uang, tapi di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan keterangan Napoleon Bonaparte dikuatkan oleh keterangan saksi A, B, C, membuat fakta-fakta baru yang tidak pernah ada di dalam persidangan. Itu baru yang ketiga tadi seperti itu. Nah itu semuanya ada. Yang ketiga didukung oleh apa? Rekaman persidangan. Rekaman semua. Jadi kita sudah berikan kepada KAI pada persidangan yang pertama yang masalah saksi-saksi yang dinyatakan tidak itu kita sudah kasih rekaman suara. Yang merekam siapa persidangan? Napoleon Bonaparte kan dari persidangan itu diambil. Ya kan. Nah yang ketiga pada itu direkam juga. Dan memang rekaman itu sah karena sidang terbuka untuk umum dan itu sudah diserahkan semua. Diserahkan semua kepada KAI supaya apa yang didalilkan oleh Napoleon Bonaparte bahwa dia dizolimin, contoh masalah rekaman suara yang pertama kita serahkan. Terus yang kedua adalah masalah tentang di rekaman suara itu clear ya? Oh clear sekali. Jadi nama-nama clear sekali. Dalam rekaman itu kan yang menjadi masalah ya. Siapa saja nama yang disebutkan di sana? Udah, saya nggak berani menyebut nama nih. Nggak berani. Saya kira hakim aja kayaknya takut, apalagi saya, Bang Rey. Kita ngeri-ngeri sedap nih, Bang Rey. Ini menyangkut banyak orang nih. Jumlahnya aja. Berapa nama yang disebutkan di dalam? Namanya banyak sekali. Ada 10. Ya, lebih kurang nggak sampai 10 di dalam. 5 lebih lah. 7. Ya sekitar itulah. Ya sekitar 7 ya. Sekitar 7 nama. Berarti ada yang pangkatnya lebih tinggi dari irjen. Oh ya, ada di institusi kepolisian. Ada di luar. Di luar juga. Di luar juga. Kalau institusinya ada kepolisian. Ada institusi kepolisian, ada kejaksaan, ada keimigrasi. Keimigrasian. Iya kan, itu kan menyangkut imigrasi. Istana ada juga. Ya, tidak menyebut secara langsung. Tapi menyebut bahwa ini ada. Pokoknya bukan namanya, tapi wah ini ada perintah-perintah begitu ya. Dan jadi, harus dipahami juga pada waktu ini barang itu kan sudah di KAI. Dan ini bisa dijamin asli. Kan bisa di forensik itu nanti. Kan, suaranya itu merekamnya pakai apa? Nah, saya nggak tahu bagaimana cara merekamnya itu. Kalau di pengadilan saya yakin kan ada yang tepat bisa kita. Enggak, waktu yang ini, waktu tapping yang 3 tadi. Iya, pejabat-pejabat itu. Oh ya, di HP atau pakai apa? Di HP kayaknya, HP yang paling canggih lah kali ya. HP Napoleon ya? Ya, Bang, ya. Ngeri-ngeri sedap juga. Kalau yang berikutnya itu adalah kita sudah serahkan putusan. Tapi Bang Yani di antara 7 nama itu ingat betul ya? Ingat. Bukan 7 lah, karena dia penitip 7 ada lebih dari 5 nama lah. Lebih dari 4 nama, kurang dari 10 gitu. Kurang dari 10 lah. Jadi range-nya 5 sampai 9 kira-kira gitu ya range-nya. Tapi nama tahu ya? Tahu, saya tahu. Saya pernah, karena saya ingin meyakinkan, saya dengar dong. Ya kan? Kapan Bang Yani dengar? Setelah dikasih ke saya kan. Kapan? Ya sebelum saya lapor ke KAI kan. Lapor ke KAI tanggal? Kira-kira seminggu yang lalu ya. Lapor ke KAI seminggu yang lalu. Tanggal berapa? Tanggal 19 Agustus. Lapor ke KAI tanggal 19 Agustus. 19 Agustus. Tidak seminggu yang lalu berarti. Sekarang sudah tanggal 1 September. 2 minggu lah ya. Saat rekaman ini dibuat ya saudara sekalian tanggal 1 September ya. Jadi tanggal 19 Agustus lapor ke KAI. Dan tanggapan KAI gimana? Dia respon cukup bagus ya. Respon cukup bagus dan dia menyatakan ini memang dalam wilayahnya KAI. Dan menunjukkan bahwa dia KAI cukup serius. Setelah itu dia menghubungi kita lagi. Untuk melengkapi. Kapan? Beberapa hari yang lalu 3 hari 4 hari yang lalu. Bahwa ini kami sedang menindaklanjuti, maka butuh
Satu, dia minta transkrip. Oke. Pembicaraan itu. Dari rekaman yang sudah diberitahu. Terus yang kedua kan kita belum melampirkan pada waktu itu putusan. Jadi dia minta transkrip biar dia tidak salah mentranskrip sendiri kan? Ya, seperti itu. Yang kedua, dia minta putusan kan kita menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh pengadilan berbeda dengan fakta persidangan. Kan dia harus baca. Oleh karena itu dikuatkan juga dia minta bersamaan di samping itu rekaman. Yang kita tunjukkan pada waktu pemeriksaan saksi dan lain sebagainya. Nah itu sudah kita penuhi semua. Putusan sudah kita berikan, rekaman suara sudah kita berikan, tinggal transit nih, tinggal data 2 hari. Ya? Kan banyak sekali panjang. Yang pembicaraan yang dengan transkrip persidangan juga. Iya, persidangan. Tapi transkrip yang ngeri-ngeri sedap itu sudah transkripnya bisa di-share ke sini enggak? Untuk saya bacakan. Sobat Bang Refli udah siap untuk digeruduk nih. Sobat hero sekalian ya. Kalau udah siap digeruduk. Ini negeri ini susah Bang Refli. Oke, kalau gitu nanti kalau mau tahu nama-nama itu silakan hubungi lawyernya. Oke, tapi ada satu poin yang ingin saya share, saya tanyakan kepada Bang Yani ya. Kalau soal tadi tidak profesional katakanlah ya, poin 1 dan 3 mungkin wilayahnya KY. Karena prosedur persidangan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya ya. Katakanlah itu melanggar kode etik dan perilaku. Tapi yang tengah itu kan bagian dari banding dan kasasi soal hukuman itu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang katakanlah pertimbangan hukumnya berbeda dengan fakta persidangan, itu kan bagian dari itu sudah kita masukkan juga di dalam memori banding dan kasasi. Sudah kita masukkan juga di dalam memori kasasi. Tapi dalam konteks ini kan hakim itu kan harus betul-betul dia profesional, ya kan, harus menjaga integritas. Ini kan dalam konteks integritas. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada diada-adakan? Kalau yang masuk yang tadi wilayah yudisial, kalau penafsiran hakim berdasarkan keyakinan tentang fakta persidangan itu boleh itu. Boleh. Kalau ini yang ada jadi tidak ada. Yang tidak ada menjadi ada. Bukannya biasa itu. Jadi persidangan kita ya mungkin jangan-jangan biasa. Nah, yang lebih ini lagi putusan pengadilannya, putusan pengadilan tinggi ini yang menguatkan seluruh ini kan pada waktu yang bersamaan Pinangki juga diperiksa di pengadilan tinggi. Kan mendapat diskon besar-besaran 60% diskon. Diskon besar kalau belanja dari, kan dari 10 tahun menjadi 4 tahun. 4 tahun. Jadi sama dengan Habib Rizik. Sama. Terus siapa namanya? Joko Chandra di diskon juga menjadi setahun. Dari 4,5 menjadi 3,5. Hakim yang sama memutus Napoleon Bonaparte. Tidak ada diskon. Hakim yang sama kasusnya Habib Rizik. Jadi kasus Habib Rizik ini hakim yang sama ke Napoleon Bonaparte, Pinangki, dan juga Joko Chandra. Dipastikan ya 4 itu sama ya? Kayak seperti itu ya. Nanti kita cek satu-satu. Tetapi paling tidak crossing ya. Paling tidak bahwa pesta diskon di satu sisi, pelit diskon di sisi yang lain. Pelit diskon di sisi lain termasuk kalau kita terhadap Habib Rizik kan tidak bisa dibilang diskon orang tidak bersalah ya kan. Tadi melanjutkan 3 hal ini ya. Tentu nanti akan ada proses. Ada tambahan lagi. Sampai saya menunjukkan bahwa serius ini KY ini. Tolong hadirkan saksi-saksi juga. Saya sudah membuat saksi-saksi yang pertama ya Napoleon Bonaparte. Saksi yang kedua adalah Prasetyo Utomo. Ya kan. Yang ketiga Tommy Sumardi. Dan hakimnya sendiri panggil. Bila perlu dikonfrontir dong. Kalau hakim kan itu urusan KY. Kan bisa saja pada untuk mencari seperti itu kan manggil dia mau betul atau tidak. Seperti itu. Karena pada waktu diperiksa kan dalam kedudukannya ada orang yang terperiksa. Seperti itu hakim itu. Apa ini menurut saya, kita di KY ini tidak meminta bahwa hukumannya dikurangi, memang bukan domainnya KY. Paling tidak kita melihat bahwa ini betul-betul kalau sudah melanggar sanksi yang tertinggi pelanggaran perilaku itu pecat itu.
Oke. Nggak ada lain, itu harus dipecat kemudian seperti itu. Oke, seperti Lili Pintauli harusnya dipecat ya. Ya, tapi hanya potong gaji ya. Potong gaji pokok lagi ya. Gaji pokok. Nah, jadi tetap aja dia terima puluhan juta per bulan ya, luar biasa ya. Oke, kemudian orang bilang, loh kenapa baru sekarang? Nah, itu tadi pertanyaannya banyak juga kan kawan. Karena Napoleon Bonaparte baru tahu. Ya kan, kok bisa dilaporkan seperti itu? Oke. Dia belum tahu. Walaupun dia sudah irjen, ya kan? Dia penegak hukum. Ya kan, pasti belajar hukum dong. Ya, menurut dia itu perlawanan itu hanya di tingkat pengadilan kasasi atau seperti itu. Oke. Dia tidak bisa membayangkan bahwa boleh melaporkan hal-hal perilaku hakim itu. Oke. Gitu. Pertanyaannya adalah, Bang Yani mendapatkan informasi terhubung dengan Napoleon Bonaparte dari mana? Keluarganya. Negaranya Napoleon Bonaparte itu. Oh, jadi keluarganya yang menghubungi Bang Yani. Istrinya. Istrinya ya. Tapi sebelumnya kenal nggak? Saya tidak kenal. Nggak kenal ya? Nggak kenal. Tapi dia kenal saya. Oke. Oh iyalah, mantan anggota Komisi 3 ya, gitu. Makanya. Tapi dulu waktu saya Komisi 3 dia pangkatnya pasti rendah, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu ya? Kan? Dulu saya yang Kapolri siapa? Tito masih pangkatnya rendah. Oke. Terus Idam masih AKBP juga. Oke. Masih jauh, jadi nggak ada mitra, nggak ada mitra lah. Oke. Mitra saya kan udah pensiun semua. Oke. Jadi tidak ada konflik of interest ya kan? Tidak ada utang jasa. Nggak ada sama sekali. Kan kita kalau saya juga ini Bang Repli kan juga tidak semua perkara korupsi yang disangka didakwa korupsi saya terima. Oke. Saya yakin betul, seyakin-yakinnya bahwa orang ini tidak terlibat, baru saya. Untuk Napoleon Bonaparte ini yakin benar? Saya yakin, karena saya mendeteksi, ya kan. Jadi teorinya dikorbankan dia? Ya dikorbankan. Kenapa? Kan secara logis, bagaimana mungkin Napoleon Bonaparte ini dengan peran Napoleon Bonaparte lah Joko Chandra bisa ditangkap? Terus prestasinya untuk diberikan oleh Joko Chandra bagaimana itu? Orang dia dengan dia yang berperan itu sehingga red notice itu kembali, ya kan perannya dia. Kalau menghilangkan bukan Napoleon Bonaparte mengira, memang dia sudah hilang dengan sendirinya dengan sistem yang ada di Leong di Paris. Jadi gini, itu. Ini buat Sobat RH ya, biar jelas dan paham bahwa red notice itu diberikan dalam jangka waktu tertentu. Berapa? 5 tahun? Ya, 5 tahun atas permintaan. Atas permintaan dari negara-negara anggota, ya kan, Interpol internasional tersebut, yang berdasarkan permintaan aparat penegak hukum. Ya. Orang ini yang seharusnya melalui proses hukum, tapi dia tidak ada tempat lari atau kabur. Maka dimintakan kepada Interpol seluruh dunia itu. Ya, yang tergabung dalam jaringan atau badan bekerjasama itu kalau menemukan untuk membantu untuk menangkap orang yang bersangkutan ini. Kalau itu diadukan, kan dia terdaftar. Maka dia terdaftar di seluruh dunia itu. Nah, itu ada masa-masanya. Ada masanya itu adalah dia tidak permanen. Dia ada waktu 5 tahun, ada permanen. Tapi setelah itu juga dia tidak ada lagi pengajuan dari negara asal. Maka dia dengan sendiri sistem itu yang menghilangkan. Jadi begitu juga dengan di kejaksaan kita. Kejaksaan itu kan di imigrasi. Orang dicekal itu kan boleh hanya 2 kali dalam 6 bulan. Kalau tidak ada perpanjangan 2 kali 6 bulan, dia habis. Dengan sendirinya. Nah, ini memang dari sejak awal kali ini kejaksaan tidak ada untuk memperpanjang. Ini proses yang harus tanda tanya. Kenapa? Ya, saya ulangi bahwa kejaksaan tidak memperpanjang pencekalan itu. Masuk di dalam ini. Kalau pencekal kan ini orang nggak boleh keluar kan? Pencarian, daftar pencarian orang. Red notice itu. Jadi kejaksaan tidak memperpanjang red notice itu. Kan dengan sendiri. Sorry, saya harus paham. Ini mekanismenya yang meminta itu aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum melalui institusi yang namanya Interpol di negara yang bersangkutan. Yaitu polisian kan ada Interpol kita. Dari negara kita ini Interpol polisian menyampaikan kepada Interpol internasional yang berkedudukan di Lyon Perancis itu, Paris seperti itu. Nah, baru masuk di dalam daftar. Setelah masuk di dalam ini daftar list itu, maka disebarkan ke seluruh dunia anggota Interpol internasional itu. Makanya bisa ketahuan nih di negara-negara. Hubungannya sama kejaksaan apa?
Kan yang meminta awal kejaksaan. Kan polisi nggak punya hak. Kalau dia bukan aparat penegak hukum. Kantornya Napoleon Bonaparte itu hanya sebagai mediasi. Kejaksaan yang minta. Karena ini kan eksekutor awalnya kan kejaksaan. Kejaksaan yang minta ke Interpol. Melalui Interpol Indonesia. Ya, Interpol ke dunia internasional. Dan ternyata itu setelah 5 tahun tidak diperpanjang. Tidak perpanjang. 2004-2009 permanen habis dia. Sehingga dengan sendirinya selesai. Sistem yang membuat menghapus dia itu. Karena itu isu mengenai penghapusan red notice itu sebenarnya omong kosong. Omong kosong. Kenapa orang-orang udah dengan sendirinya? Jadi ada orang nembak di atas kuda kira-kira gitu. Kelihatan juga dalam sistem cekal ada orang nembak di atas kuda juga seperti itu. Sobat Era sekalian, nembak di atas kuda itu bahasa kampung kami. Artinya barang itu sebenarnya nggak kita apa-apain ya sudah begitu. Tapi seolah-olah kita yang mengerjakannya, kira-kira gitu. Seolah ada peran, padahal kalaupun tidak di apa-apakan ya sudah hilang dengan sendirinya. Justru perannya Napoleon Bonaparte itu adalah menerbitkan kembali red notice sehingga Joko Chandra itu ketangkap. Sempat diterbitkan kembali. Sebab kan pada waktu setelah kasus geger PK rame-rame kan, kok orang yang nggak ada bagaimana? Barulah surat menyurat itu ada bukti-buktinya. Jadi red notice itu diterbitkan kembali. Atas permintaan jaksa. Karena berapa kali diminta oleh kantornya Napoleon Bonaparte, ini orang masih dibutuhkan atau tidak oleh pihak kejaksaan. Kalau dibutuhkan segera kirim surat ke kami seperti itu. Akhirnya kejaksaan karena diminta terus kirim surat. Nah, surat atas permintaan kejaksaan inilah diteruskan ke Interpol Internasional. Jadi saudara sekalian, itu fakta-fakta yang disampaikan oleh kuasa hukum Napoleon Bonaparte ya. Tentu kan saya tidak punya kemampuan untuk melakukan verifikasi, tapi itu konstruksi faktanya. Konstruksi fakta itulah yang dihadirkan di dalam fakta-fakta persidangan. Ini ada saya bawa lah beberapa contoh ya. Tapi it's okay ya nanti. Nah, ini kan seperti ini. Nanti ada surat Mabes Polri ke imigrasi. Terus ini ada banyak nih surat ke kehakiman, ini masih surat ini terus ke Kejaksaan Agung nih. Konfirmasi ini ada soal Joko Chandra, ini semuanya nih surat-surat. Inilah yang ditandatangani oleh anak buahnya Napoleon Bonaparte, ini Pak Nugroho Wibowo itu. Napoleon Bonaparte itu posisinya sebagai apa? Kepala divisi hubungan internasional Mabes Polri. Kepala divisi hubungan internasional Mabes Polri. Dan kelas Kadif ini biasanya bintang 2. Ya, Kadif Humas misalnya bintang 2 ya. Nah, di sini kan ada sekretarisnya yang berperan itu, kalau seperti itu adalah sekretarisnya. Karena walaupun dia Kadif, sekretaris itu setingkat apa? Brigjen. Makanya di sini kan Brigjen, karena dia memang punya otoritas dan kewenangan. Napoleon hanya jabatannya. Tapi untuk membuka, Napoleon pun nggak bisa dia buka dalam sistem. Karena di situ kan meminta password. Karena ini kan terbuka jaringan internasional, terkoneksi. Siapa yang buka ini password itu, yang punya pegang password itu yang memang sekretaris. Jadi kalau Napoleon sendiri dia harus kirim, buka nih, dilihat nih. Ini betul nggak passwordnya seperti itu. Kalau nggak akan bisa seperti itu. Karena dia yang diberikan. Nah, oleh karena itu tidak ada korelasinya dengan dakwaan dan apa-apa yang terakhir itu menyebutkan masalah jasa tentang red notice seperti itu. Justru kantornya Napoleon Bonaparte menerbitkan sehingga Joko Chandra bisa ditangkap itu. Dan red notice baru itu diterbitkan kapan? Bulan apa? Sebelum Joko Chandra ditangkap lah ya kan. 2020. Jadi 2020 ya akhir-akhir lah ya. Ada lagi Bang? 2020 awal. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup kita minta betul kepada KY, kalau bisa, karena dia sudah minta saksi-saksi akan kita hadirkan. Kalau bisa, ini harapan kita. Kan KY kan punya kewenangan atas nama kelembagaannya. Supaya kita bisa mendengar juga, Pak Bung Repli juga bisa dengar. Jadi bukalah itu. Diadakan sidang yang terbuka. Dibuka itu rekaman. Dan bisa juga ada rekaman yang dari sisi Napoleon Bonaparte. Juga ada sesungguhnya rekaman-rekaman dalam proses pemeriksaan, kalau mau membuka ini lagi, kasus pemeriksaan Pinangki. Itu kan ada rekaman-rekaman pembicaraan juga.
Kalau ketua MK-nya Pak Mahfud itu bisa dibuka itu, atau Pak Jimli. Kan pernah dengar ya dulu ya, mungkin kita lihat bahwa ada yang menyebutkan di sini kan ada peran ya, ada peran Anita Kolopaking, ada Pinangki, kan ada sudah mulai terbuka sih di media. Yang menyampaikan Pinangki bilang bapakku ya seperti ini. Nah ini kan harus, kalau kita lihat ke belakang ini kan laporan kita. Jadi Anita Kolopaking itu pengacara ya. Pengacara. Pinangki itu jaksa. Masing-masing punya bapak. Bapak ya gitu. Kita nggak tahu bapaknya bapaknya beneran atau bapak angkat ya kan? Bapak angkat. Nah sesungguhnya ini ada pertanyaan di samping ini di luar konteks nih. Kalau kita ingin membongkar ini kasus ini sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya pertanyaan apa betul hanya di klaster kejaksaan itu hanya Pinangki? Ini pertanyaan apa betul? Berdasarkan hasil pemeriksaan Pinangki menyebut nama-nama juga seperti itu. Itu seperti itu. Makanya Pinangki ketika didiskon 4 tahun dari 10 tahun di tingkat awal, jaksa tidak banding ya? Dengan alasannya memang tuntutan kami 4 tahun. Luar biasa ya. Dan menurut informasi sudah sering ketemu pejabat-pejabat tertentu itu dengan Joko Chandra. Kan ini mulai heboh ini kan sebenarnya awal kalau kita lihat dari media beberapa waktu akhir 2019. Awal 2020 itu kan mulai ada, sebelum Joko Chandra mengajukan PK kan ada usaha untuk membuat fatwa. Fatwa Mahkamah Agung. Kan gagal itu. Fatwa ini terkait dengan eksekusi 2 tahun. Fatwa eksekusi atau nggak tahu apa fatwa 2 tahun atau menyangkut bahwa setelah lewat batas waktu dan sebagainya supaya atau putusannya kan nggak ada titel eksekusinya. Itu kan tidak harus segera untuk dilaksanakan kan seperti itu. Karena itu sebelum putusan MK. Karena putusan MK mengatakan walaupun tidak ada perintah eksekusi ya tetap bisa dieksekusi. Itu untuk dipatwa supaya dia lepas kan. Tapi kan proses fatwa itu tidak terjadi. Akhirnya mengambil jalan mengajukan PK. Nah mulai PK inilah kena ada foto selfie itu. Dan juga aneh kok PK dia bisa mengajukan PK. Padahal orangnya nggak jelas di mana pun. Jelas di mana, kapan dia ngasih kuasa hukum dan lain sebagainya kan? Kabarnya kabarnya memang udah biasa bolak-balik ke Indonesia. Tapi ini kabarnya kabar angin, bolak-balik. Pertanyaannya apa iya sih Joko Chandra hanya ingin atau ada kepentingan-kepentingan yang lain? Nah ini kan ada misteri sesungguhnya. Dan dia ditangkap di Malaysia ya? Malaysia. Dan Joko Chandra ini ada temannya Tommy Sumardi, yang broker tadi. Yang broker tadi, yang akunya pengusaha lah. Ya kan, Tommy Sumardi sangat dekat dengan teman-teman petinggi Republik ini. Itu juga disebutkan di dalam rekaman tadi gitu. Bahkan sempat mempraktekkan dia, ya kan, betapa dia hebatnya. Seperti itu. Luar biasa ya. Sebenarnya ini bola sudah bisa digiring ke depan gawang ya. Udah sangat betul. Tinggal ditembak 1 kali tembakan gol ini. Sebenarnya kalau betul hakim dulu pengadilan negeri membuka itu kan bisa membuka kotak Pandora. Dan sebagian ini sesungguhnya sudah dilaporkan juga ke KPK. Sesungguhnya awalnya Nopelien Bonaparte itu minta itu yang seharusnya incas itu KPK. Dia lebih senang diperiksa oleh KPK seperti itu. Karena dianggap KPK ya kalau nggak bersalah salah, kalau ketangkap tangkap kayak gitu. Dan yang ada KPK dulu atau KPK sekarang? Ya kan memang ada beda KPK dulu sama sekarang. Konon katanya kalau sekarang beda dengan yang dulu. Ya paling tidak ada komisionernya diberikan sanksi lah ya. Ya karena kita tahu bahwa komisionernya melanggar kode etik. Cuman kan dihukum hanya dipotong gaji 40% gitu ya. Bang Yani, ada yang mau disampaikan sebelum saya mau beranjak pada isu yang kedua? Saya kira khusus ini kita minta pertama kepada KAI, jadikanlah KAI ini instrumen untuk betul-betul mengembalikan lagi harkat, martabat dan kewibawaan pengadilan. Dan juga barangkali KAI yang baru ini kan? Ya, ini kan KAI baru ya. KAI baru ya, dengan ketua yang baru kan? Dan dia kan tidak ada beban. Karena dulu KAI itu suka ribut tuh soal pemilihan ketua. Itu ada karena menyangkut periodisasi ya. Periodisasi dan plat nomor RI. Dan rumah dinas. Dinas ya. Sama sejarah ya, tercatat sebagai ketua KAI. Berarti ada fotonya nih. Ada fotonya. Sudah cukup ini ya? Sudah. Nah saya mau beranjak pada isu yang kedua. Ini isu apa nih? Ngeri-ngeri isu yang kedua ini sebagai Ketua Umum Masyumi.
Masumi itu adalah partai Masumi doang ya, bukan Masumi sebagai tidak singkatan. Bukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia, tapi Masumi aja. Jadi nggak ada istilahnya nih, pokoknya Masumi. Partai Masumi. Karena dulu seperti Nasdem, partai Nasdem itu nggak ada kepanjangannya. Karena diputuskan pada waktu 7 sampai 8 Agustus November 45 namanya Masumi saja. Tidak sebutannya, memang dari sebutannya kalau ada majelis Syuro Muslimin Indonesia itu kan yang ada ormas yang seperti itu. Ya kayak Nasdem, ormasnya Nasional Demokrat tapi partainya Nasdem. Nah ini perkara yang ngeri-ngeri sedap dan juga bagi kelangsungan Republik juga ya kan. Kita tahu bahwa PAN masuk dalam koalisi pemerintahan. 7 lah sekarang ini menjadi. Sekarang 7 kan. Kalau itu komposisinya udah dominan sekali. Makanya PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem dulu, PKB, PAN dan P3. Yang di luar berarti PKS dan Demokrat. Nah, mereka ini menguasai sekarang ini lebih dari 82% di DPR. Di DPR 82%. Jumlahnya itu 641. 500 ya? Enggak, sorry bukan 641. 575 kalau di MPR. 575 dikurang 104. Ya, dikurang anggota DPD. Oh, sorry, 461. 461, betul. 461 ya? Ya. Nah, dia kalau di DPR sudah mayoritas. Iya, 82%. Jadi apapun keinginan jalan itu. Jalan. Tapi bukan itu yang membuat saya merasa perlu bertanya kepada partai-partai baru. Dengan komposisi yang 82% ini, maka partai yang tersisa itu tidak akan bisa lagi mencalonkan presiden kalau mereka mau berkoalisi. Karena masih syaratnya presidensial threshold. Iya, 20%. Iya. Kan? Dan partai baru juga tidak bisa. Tidak bisa, makanya saya nggak mau hitung Mas Umi kan? Iya, jadi kita sudah mengalami diskriminatif sejak awal. Ya nah, gitu. Yang jadi masalah adalah ketika misalnya kalau mereka mau bermufakat calon di antara mereka saja selesai, maka kan tidak ada pilpres yang genuine. Ya selesai. Apa yang mau dilakukan oleh partai-partai seperti Mas Umi? Yang pertama tentunya ada jangan teori, tapi gerakan apa yang mau? Gerakan harus dilandasi dengan teori. Ya kan, supaya ada argumentasi. Maksudnya jangan teori melulu, nanti tiba-tiba kita tunggu apa Mas Umi ini gerakannya. Nggak ada, baru teori. Silakan. Yang pertama tentunya kan ini adalah partai-partai baru, ya kan, partai baru atau partai lama yang tidak ada di parlemen. Dia kan kehilangan hak. Yang sama kan. Padahal pemilu itu memberikan hak yang sama karena waktunya bersamaan. Seperti itu. Dan oleh karenanya bahkan partai yang ada di parlemen seperti PKS dan tidak memenuhi syarat akan bisa tidak punya kehilangan hak juga untuk mencalonkan karena tidak memenuhi haknya sih tidak hilang tapi nggak diajak. Ya kan? Ya karena walaupun dia itu tidak memenuhi syarat. Iya, artinya dia tidak diajak oleh partai yang 7 itu misalnya. Nah, apa yang mau dilakukan? Yang pertama adalah kita mendorong betul untuk kita akan mengajukan perlawanan. Tentu perlawanannya kan melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Itu kan instrumen satu-satunya. Walaupun pasal ini sudah berulang kali kan dilakukan uji judicial review. Terakhir saya. Ya kan. Dan ditolak legal standing. Ya, karena tidak punya legal standing dia kan. Ya, tapi dulu diterima legal standingnya. Tiba-tiba sekarang kok ditolak. Kok beda ya? Beda gitu. Atau karena mau mencalonkan presiden kali? Ya nggak tahu. Yang jelas kok ini barang beda perlakuannya kan. Iya. Termasuk Bang Rijal Ramli dong. Iya, saya kan lawyernya kan. Kuasa hukumnya. Ya. Kita akan betul-betul akan gugat ini kepada MK bahwa tidak boleh melakukan syarat bahwa oleh karena partai politik peserta pemilu dia berhak untuk mencalonkan presiden. Baik dia sendiri maupun dia gabungan. Sepanjang dia menjadi peserta pemilu. Dan tidak ada thresholdnya. Ya, tidak ada. Dari mana ukurannya threshold? Itu kan threshold belum terjadi. Itu kan memakai threshold lama. Kan pemilu 2024 ini asumsinya. Kan belum ada sesungguhnya hasil 2024 itu. Kecuali pemilihan presidennya setelah pemilihan legislatif. Kan ini kan bersamaan. Jadi sulit diterima akal sehat nalar hukum kita bahwa mengandung namanya
threshold itu seperti itu. Ya, tapi itu kan Tiket itu kan sudah disampaikan ke MK. Ya sudah, itulah menjadi persoalan. Rocky Gerung CS dulu, yang banyak kawan-kawan aktivis lah, iya, Effendi Ghazali, Effendi Ghazali terutama. Ya. Tapi kita kan tidak boleh menyerah. Oke. Tidak boleh menyerah. Kita terus seperti ini. Mudah-mudahan ya, karena dukungan juga, kita minta dukungan civil society seperti itu untuk ya kan menyatakan bahwa ini pasal ini inkonstitusional. Karena dukungan civil society. Jadi kalau penting. Seperti itu, maka apa yang dibangun, kalau kita mau menggunakan istilah 7 ya. Kalau ada yang mengatakan oligarki partai, sebagian menyatakan oligarki. Kalau ini boleh, bahwa ini. Tapi tolong ini jangan sampai melampaui begini. Tetap di sini. Oligarki partai itu bisa dilawan. Oke. Berarti kalau partai saya ikut pemilu dan berhak mencalonkan, kenapa saya cari calon-calon? Bisa aja saya calonkan Bang Repli, ngapain calon-calon yang sama? Oke. Itu loh. Seperti itu. Iya. Pertanyaannya begini. Itu yang pertama, itu yang harus kita lakukan, jalurnya. Kan tidak ada jalur yang lain. Jalur satu-satunya adalah itulah, kita mengulang lagi, dan kita merasa punya legal standing. Karena hak kita untuk mencalonkan menjadi hilang. Seperti itu. Sebenarnya kan hak seluruh rakyat untuk bisa, karena dia punya legal standing, rakyat Indonesia punya legal standing. Dan anehnya kemarin tuh tiba-tiba mengatakan tidak punya legal standing. Saya sampai pusing kepala saya karena, dan saya dengar lagi, saya lagi mendorong juga agar DPD pun diberikan hak juga. Oh iya kan, sama loh. DPD itu suaranya lebih besar loh dari partai saya lama. Partai saya lama kan 17 kursi, DPD 134. Iya kan. Partai lama itu 19 kursi. 19. Ya. DPD 100 sekian kan? 136. 36. Itu. Ya, tapi DPD itu calon perseorangan maksudnya. Iya, maksudnya DPD calon perseorangan. Harus dibuka dong. Kan kalau kita lihat DPD dalam unsur pemilihan dulu juga ya, pemilihan melalui MPR, kan anggap saja DPD itu adalah perwakilan daerah dulu, utusan daerah. Utusan daerah kan berhak juga untuk dia dicalonkan dan mencalonkan. Jadi ada sejarah hukumnya itu pun ada seperti itu. Tergantung bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan sesungguhnya. Nah kalau tidak, berarti Mahkamah Konstitusi terus-menerus menciptakan bisa-bisa ya ketegangan sosialnya akan terjadi lagi. Atau calonnya itu-itu saja berputar. Seperti itu. Ya, tapi yang jadi masalah adalah sejauh mana Partai Masyumi sudah membicarakan ini dengan partai-partai lain sebagai wujud atau kita sudah coba komunikasi ya. Tentunya dengan partai-partai, terutama partai-partai baru ya kan. Bahwa dengan kawan-kawan Partai Umat seperti itu ya, itu kan termasuk dengan PBB lagi. Kan PBB lagi kita mencoba lagi seperti itu. Dan kita akan dorong juga. Bukannya Bung Yani dari PBB sebelumnya? P3 saya. P3 lalu sempat lompat sedikit. Bukan lompat, diminta bantuan untuk menjadi beramal untuk dijadikan caleg PBB. Walaupun akhirnya ya nggak selesai juga saya calegnya. Kan rame-rame dulu kan, dengar juga tuh caleg yang mundur rame-rame ya kan. Malah Novel Baswedan mengatakan haram. Pilih saya. Waduh, biasa. Jadi komunikasi, tapi dengan partai seperti Demokrat, PKS belum komunikasi. Belum komunikasi, dan berharap saya juga PKS sebenarnya bisa juga mengajukan, walaupun katanya bahwa PKS tidak bisa mengajukan karena ikut terlibat kan. Selalu ada argumentasinya itu bahwa partai yang ikut terlibat mengesahkan ya kan tidak boleh menguji. Tapi padahal kan seharusnya PKS itu kan bisa juga dia menolak kan, karena dia menolak berhak dong untuk mengajukan seperti itu. Paling tidak buat presiden lah. Kan masuk Partai Masyumi dengan PKS, walaupun legal standing PKS ditolak kan Masyumi terus misalnya kan. Ya saya khawatir nanti MK malah bikin masalah. Wah, kan belum tentu Masyumi ikut pemilu. Bisa seperti itu. Belum terbukti, ya kan? Ya, tapi masalahnya adalah artinya itu sudah terlambat kalau ditentukan dulu menjadi peserta pemilu. Ya, mudah-mudahan MK nggak sepicik itu cara mikirnya kan. Tapi menurut Bung Repli ada ke arah sana? Ya saya khawatirkan saja. Tiba-tiba MK mengatakan bahwa suasana kebatinan MK kan banyak kawan mungkin. Kan? Masyumi ini salah satu loopholes ya. Tapi Masyumi pada waktu itu ya, kalau putusan lama kawan sahabat kita ya, Saldi kan termasuk yang dissenting. DO ya.
Ya kita jangan bilang sahabat, semuanya itu sahabat kita. Oh, iya, betul. Tetapi satu orang atau dua orang pada waktu itu ya? Dua orang ya. Soehartoyo dengan Saldi Isra. Ya, Hakim Soehartoyo dan Hakim Saldi Isra. Soehartoyo masih jadi hakim MK sekarang? Masih. Berarti kan tinggal dia harusnya tetap mempertahankan pendapatnya kan? Ya, tetapi tinggal kita mencari 5 lagi atau 3 lagi, 4 lagi lah paling enggak seperti itu. Ya, tapi kan persoalannya kan bukan soal cari mencari. Kalau legal standingnya saja tidak diterima kan dulu kan legal standing diterima. Tapi saya terakhir kali the current one-nya nggak diterima karena dianggap yang dirugikan itu adalah partai politik, bukan perorangan. Makanya kan saya memprovokasi sekali ini partai yang maju. Nah, begitu Mas Sumi maju nanti MK ngomong, kan Mas Sumi belum jadi peserta pemilu. Allahu Akbar, ya kan? Bisa jadi begitu. Bisa. Padahal penetapan peserta pemilu kan baru tahun 2023 nanti. Ya, 2022 akhir. 2022 akhir. Ya. Nah, misalnya 2022 akhir kan. Bayangkan, masa kita harus nunggu dulu nanti tiba-tiba menjelang pemilu, wah ini nggak bisa dilaksanakan seperti putusan Effendi Ghazali kan? Harus dilaksanakan 5 tahun yang akan datang. Periode berikutnya. Putusan inden kayak beli mobil. Allahu Akbar ya. Oke. Mudah-mudahan perjuangan ini bisa berhasil, Bung ya. Karena terus terang saya pribadi sangat mengkhawatirkan bahwa demokrasi kita ini makin ditenggelamkan oleh oligarki politik dan bisnis. Demokrasi kriminal kalau kata Bang Rizal. Demokrasi kriminal. Ya, di mana-mana kan pilkada juga sudah mengarah ke sana. Ya, karena bukan mengarah, udah fakta sebenarnya. Ya, karena itu juga kan teman-teman Bang Yani sendiri yang buat dosa karena memilih anggota KPU dan Bawaslu yang kadang-kadang itu kan bukan KPU Bawaslu, itu kan undang-undang DPR itu yang memutuskan. Bukan, kalau kita bicara tentang pilkada itu kan bicara mengenai pengawasan dan penyelenggaraan kan. Jadi kalau orang money politik di sana-sana tapi pengawasannya kagak ada, itu sama saja dengan kita yakin semua kepala daerah membayar kepada partai politik, tapi nggak ada yang lebih lucu lagi yang didiskualifikasi. Sebenarnya kan money politik itu kan nggak bisa dikuantitatifkan, ya kan? Dia Rp1, Rp2 saja tetap money politik dan haram hukumnya, ya kan? Kan kalau seperti itu dia harus seperti itu harusnya kan. Tapi kan dikuantitatifkan semua kan seperti itu. Ya, termasuk MK kan bilang wah kendati pun tidak mempengaruhi. Sudahlah ya. Kita berharap bahwa demokrasi kita bisa berkembang secara baik, tidak berkembang jadi demokrasi kriminal. Apalagi hanya pesta di antara 7 parpol itu ya. Tapi memang persoalan kita ada sisi hulunya, Bung Repli. Hulunya apa? Sistem partai politik kita. Ini problem besar nih di Indonesia ini, sistem partai kita ini memang sungguh mengerikan seperti itu loh. Memang ada partai politik. Ya tadi yang sehingga menimbulkan tadi yang Bung Repli kemukakan 7 tadi seperti itu kan itu karena sistem partai kita jelas. Dan 7 itu hanya 7 orang yang menentukan plus presiden ya. Betul, seperti itu. Jadi karena tidak ada partai politik di Indonesia, karena kalau partai politik itu institusi demokrasi. Betul, dan harus tumbuh dari bawah kan. Ya, ini institusi perseorangan ya. Partai A kita terus terang saja kan. Kalau kan memang kritik sebagai warga negara kan boleh. Bukan kita benci dong. PDIP tergantung Megawati. Betul. Golkar tergantung Erlangga Hartarto, walaupun ada dinamika di dalamnya, tapi ketua umum sangat berpengaruh. Gerindra mutlak Prabowo Subianto. Demokrat SBY. Nasdem dulu. Nasdem Surya Paloh. Muhaimin PKB Muhaimin, walaupun ada dinamika di dalamnya, tapi biasanya P3 Suarso Monarpa walaupun ada dinamika di dalamnya ya kan. Kemudian Demokrat SBY. PKS agak lumayan. PKS itu keputusannya bukan majelis suronya. Ya, kolegial lah. Tidak satu orang kan. Jadi ya begitulah partai di Indonesia. Mas Sumi? Kalau kita jauh prosesnya adalah kolektif kolegial dan proses musyawarah, tidak institusinya. Jadi musyawarah yang diambil tentang itu. Jadi musyawarah di antara majelis suro. Dan majelis suro kita itu 45 orang, bukan satu orang. Jadi 45 orang itu? Iya. Bukan ketua majelis suronya saja? Bukan kepada ketuanya, kepada lembaga musyawarahnya. Jadi dinisbatkan ke lembaga musyawarah yang 45 orang. 34 dari provinsi, 11 tambahan.
Oke, yang penting 45 ya, Ya, tahun kalau kemerdekaan. 45 orang itu masih bisa disogok aja, ya tutup aja partainya. Oke. Asumsinya seperti itu. Oke. Itu untuk supaya Dulu partai dulu ada ketua partai, partai ini seperti warung katanya. Ya kalau nggak laku kita tutup, nggak laku terus dia dalam berapa kali pemilu tidak lolos presidensial threshold, tapi masih aja menjadi ketua umum. ya. Kalau terakhir dia sering nyuri di tikungan. Saya tidak sebutkan namanya biar tidak ada pencemaran nama baik ya. Tapi dilapor sulit sekarang kita dia. Cepat sekali dilapor. Ya, tapi intinya kan yang paling penting adalah ini kita mengkritik dalam rangka kebaikan publik kan, Ya. pasal 310. Tidak hanya kebaikan publik, untuk memperbaiki negara ini. Iya, sesungguhnya. artinya untuk kepentingan publik kan. Jadi ada public interestnya, Ya, bukan kita menyerang pribadi, tapi ada sebenarnya kalau public. udah pejabat itu kan tidak ada lagi masalah personal. Iya, memang. Konsekuensi logis dia sebagai pejabat itu sudah tidak ada lagi. Ya, sisi tapi personal. yang kita bicarakan mungkin bukan pejabat ini kan, tapi pejabat partai. Pejabat partai kan. Nah, walaupun kita bilang bahwa pejabat partai pun sebenarnya juga Ya. orang yang memang harus punya tanggung jawab lebih kan dalam sosial kita. Oke, last word, Bung Yani, apa yang ingin disampaikan? Ya, kita harap pertama satu, kalau tema saya ini dua, kalau temanya Bung Rapli kan satu lah, presidential threshold kan. Iya. Kalau saya kan dengan orang partai adalah parliamentary threshold. Oke. Menurut saya ini ancaman juga terhadap demokrasi. Oke. Kalau mau itu adalah praksi threshold yang harus dibuat. Kita ini satu pemilu tapi dua sistem yang berbeda. Oke. Kalau di pusat diberlakukan parliamentary threshold, Oke. di daerah tidak diberlakukan. Dulu diberlakukan tapi putusan MK menghilangkan. Ya, menghilangkan Iya. seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya bagaimana mungkin suara yang sudah dikumpulkan hanya kurang. Ini kan parliamentary threshold-nya dinaik-naikkan terus. Oke. Kalau semakin tinggi maka semakin banyak yang tersisi. Kemungkinan terus itu akan menjadi partai tunggal atau penunggalan partai. 7 partai aja sudah seperti itu. Dan ini kan kalau negara demokrasi, kalau partai tunggal kan bukan negara demokrasi. Hanya di negara komunis yang ada itu. Negara Indonesia kan negara Pancasila. Oke, tapi Korea Utara mengaku demokratik, the Republic Democratic of Korea. Jadi biasanya kalau negara yang pakai embel-embel demokrasi itu nggak demokrasi biasanya. Kan Ya? sebabnya kan partai itu bisa tumbuh dia. Oke. Pada sisi tahun sekarang dia tidak punya isu yang bagus menyenangkan rakyat, dia lemah. Tapi pada pemilu yang akan datang dia 5 tahun betul-betul membina, melakukan advokasi, hadir di tengah-tengah masyarakat, itu kan bisa menjadi partai besar, partai kecil menjadi bisa partai besar, partai besar menjadi partai kecil. Kalau sistemnya adil dan diberikan ruang yang sama seperti itu. Gitu. Oke, Bung Yani ya, terima kasih banyak ya bahwa kita sudah punya ada 2 isu besar mengenai Napoleon Bonaparte ya. Ini bukan kaisar, bukan Napoleon Bonaparte di Prancis. Apa namanya belum ya masalah yang lagi rame sekarang ini. Apa? 3 periode dan amandemen. Oke, tapi nanti percakapan lain lah ya kan. Kan pasti udah punya pandangan. Oh, itu saya udah punya pandangan. Jadi kalau saya namanya amandemen konstitusi itu selalu mendorong asal untuk kebaikan. Ya. Nah, kebaikan bagi saya itu adalah ya satu, penguatan sistem pemerintahan presidensil, kedua penguatan sistem parlemen, yang ketiga adalah penguatan otonomi daerah. Nah, pasti tidak masuk 3 periode. 3 periode itu bukan penguatan, tapi itu adalah awal dari malapetaka, ya kan? Kalau memperpanjang? Ya, memperpanjang juga saya kira tidak ada alasan. Ya. Alasan pandemi? Iya, permasalahannya pandemi itu sebuah alasan yang bisa dikesampingkan begini. Kan kita bisa melakukan rekayasa pemilu kan? Ya. Jadi misalnya pemilu yang tadinya kampanye luar ruang, kampanyenya virtual. Kayak sekarang sekolah lah ya. Iya. Sekolah. Atau melalui Refli Harun Channel kan bisa berkampanye. Ya. Artinya tidak ada alasan untuk menunda pemilu, kecuali kalau ada real attack. Misalnya negara kita diserang negara lain, itu real attack. Kalau ini kan pandemi ini kan ibaratnya sesuatu yang bisa kita kendalikan dalam pengertian kalau itu terkait dengan pemilu. Ini kan bukan real attack, kecuali kalau wabah tiba-tiba kita ketemu orang mati di jalan, ya kan? Serentak seluruh Indonesia ya banyak. Ya itu, ini kan wabah yang
ya katakanlah walaupun orang terkena masih bisa isolasi mandiri, diobati dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan tidak terjadilah. Kita dorong terus demokratisasi di Republik ini dan bukan mendorong untuk memilih partai tertentu, tapi demokratisasi yang paling penting. Bang Yani, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah overnight ini waktu pengambilan ini, karena introduction-nya panjang sekali ya. 1 jam interviewnya, tapi introduction sebelum interview itu 3 jam. Yang penting tetap di channel ini. Bukan Caras. Caras depannya saja. Oke.